wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Askia Benzoar. Jadi di sini saya sebagai dosen Anda di mata kuliah perancang asas ruang luar. Jadi mata kuliah ini nanti kalian lalui dengan bobot 2 SKS. Jadi ini semester 2 ya kalian ya. Ya, yang mana ini nanti mata kuliah ini mendukung juga proses perancangan kalian, ya perancangan arsitektur kalian, khususnya ruang luar. Jadi ada 6 CPMK, ya capaian pembelajaran mata kuliah di mata kuliah ini. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan gramatika ruang luar. Artinya gramatika itu adalah definisi operasional dan sebagainya. Baik itu sifatnya elemen ruang dalam, elemen buatan maupun elemen alamiah. Kemudian CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang jenis dan elemen pembentuk ruang luar dengan benar. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang jenis dan klasifikasi ruang terbuka publik. Ya, barangkali sambil bisa dilihat di layar presentasi saya ini. CPMK keempat tentang konsep, place, dan konten pada sebuah rancangan ruang luar arsitektur. Kemudian CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan teknik perancangan ruang luar dengan benar. Kemudian CPMK ke-6, mahasiswa mampu menjelaskan tentang ruang luar pada arsitektur tradisional. Jadi sistem pembelajaran kita adalah student center learning ya. Artinya apa? Ini kan kalian kan baru 1 semester kemarin ya. Jadi di sini mahasiswa diajak dan didorong untuk sebagai center of study-nya. Ya, jadi sebagai pusat pembelajarannya. Sehingga di mana sekarang itu kan zamannya sudah banyak sekali informasi tersebar luas ya. Anda sebenarnya itu kami para dosen pun juga mendidik bukan cuma soal apa yang kami sampaikan, tetapi bagaimana kalian bisa menelusuri ilmu itu sendiri secara objektif. Jadi seperti itu tujuan dari student center learning. Kemudian model pembelajaran kita adalah problem based learning. Ya. Jadi model problem based learning itu gunanya itu apa? Itu membangun kepercayaan diri mahasiswa. Ya, selain itu mahasiswa juga didorong berpartisipasi aktif untuk memperluas pemahaman mahasiswa. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan student center learning. Bahwa bagaimana mahasiswa sebagai insan yang independen ya, itu bisa melihat suatu problem itu sebenar-benarnya problem, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Kadang kalau kita itu insting atau nuraninya itu tidak diasah, bahwa suatu problem itu tidak bisa dipandang problem atau masalah, akhirnya sepintas lalu aja tidak peduli. Tapi justru itu kita Anda mencari dan menelusuri, kita bersama berdiskusi terkait hal-hal yang terjadi atau permasalahan yang terjadi khususnya pada ruang luar. Oke, begitu awalan materi saya. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik perancangan ruang luar. Ya, silakan dicatat. Jadi seperti yang sering juga saya ungkapkan di kelas-kelas, ya. Sudah siap ya? Bahwa informasi
ilmu pengetahuan itu kan di internet itu kan sudah banyak tersebar ya. Bahkan sekali lagi apa yang saya tulis di papan, apa yang saya tulis di presentasi saya ini di internet pun banyak. Tetapi pembelajaran atau apa yang saya sampaikan secara lisan di sini ya itu akan menjadi bagian atau bahan yang penting justru dalam keilmuan Anda. Oke, sumber materinya adalah 3. Yang pertama, Exterior Design in Architecture, Yoshino Kwasiara. Ini merupakan buku, bahasa kita buku induknya. Ya, ini sering dirujuk juga. Kemudian komponen perancangan arsitektur lanskap oleh Bapak Rustam Hakim. Ini juga sangat mudah ya, applicable artinya. Applicable dalam sebuah perancangan ruang luar. Kemudian yang ketiga ya, buku ajar ini nanti kalian akan saya bagikan versi softwarenya. Nah, di situ juga banyak sekali metode-metode cara-cara untuk dalam perancangan ruang luar, khususnya asas-asasnya. Karena makanya kenapa kok judul mata kuliahnya itu asas ruang luar. Asas itu juga terjadi ada dalamnya prinsip, metode, teknik, namanya dinamakan asas ruang luar. Kita berangkat dari pemahaman dulu ya. Ruang luar adalah sebuah ruang yang terbentuk oleh batas vertikal atau bidang tegak massa bangunan atau vegetasi dan dibatasi horizontal bawah berupa bentang alam atau pelingkup lainnya. Jadi segala bentuk area yang non bangunan yang terbatasi oleh batas vertikal, baik itu bidang tegak bangunan itu sendiri maupun tanaman maupun vegetasi. Nah, kemudian lanskap. Kadang kan kita ruang luar sama lanskap itu bedanya apa? Ya. Jadi lanskap adalah suatu bentang alam. Bentang alam itu artinya tidak melulu yang direncanakan ya. Yang mencakup semua elemen pada tapak, baik elemen alami maupun elemen buatan dan penghuni atau makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kemudian tapak adalah sebidang tanah atau sebidang lahan yang memiliki batas-batas wilayah yang jelas termasuk dengan karakteristik dan kondisi fisik yang ada di dalamnya. Jadi kalau bahasa kita di arsitektur, tapak itu adalah lahan di mana kita akan mendirikan suatu perancangan arsitektur. Jadi ada istilahnya analisis tapak, kemudian analisis studi existing tapak gitu ya, kemudian tanggapan terhadap tapak. Sehingga perancangan tapak adalah merancang ruang luar berikut peletakan posisi bangunan, akses masuk keluar, orientasi bangunan dan sebagainya. Kemudian pemahaman berikutnya, perancangan ruang luar. Nah, ini merancang ruang luar dari bangunan atau lanskap, taman kota, koridor kota, distrik dan sebagainya. Nah, ini yang akan kita jadikan sebagai objek studinya, yaitu khususnya tentang taman kota. Nah, ini proses perancangan. Ini yang Anda kemarin sudah survei. Itu kan sebenarnya terkait ini. Coba kita lihat ya. Fakta atau data dan analisa. Nah, data lapangan ini luas, ukuran, lokasi, klimatologi, tanah, kegiatan, vegetasi, topografi dan lain-lain. Ini kan existing. Kalian masih baru tahap ini loh, yang kalian survei kemarin itu. Kemudian pernyataan masalahnya. Pernyataan masalah ini kan yang kalian tulis dalam bentuk masalah-masalah yang ada muncul kali itu. Ya. Baru kemudian berangkat ke analisisnya. Kalau kemarin kan studi existingnya, kemudian ke analisisnya. Belum lagi
Jadi masih panjang sebenarnya perjalanan. Tapi ketika kita itu mengasah, melatih kemampuan kita membaca existing, itu niscaya ketika kita mulai merancang itu, proses ini sudah teringkas dalam alam bawah sadar. Itu kalau ibaratnya kalau apa ya, sudah arsitek kawah, kawah itu apa? Hah? Apa kawah itu? Profesional, ya, gitu ya. Jadi dalam melihat sebuah existing, seperti yang saya jelaskan ya, deskripsi existing itu seperti Anda menjelaskan mouse ini, ya, mouse ini bentuknya apa, lebarnya berapa, panjangnya berapa, ukuran tingginya berapa, kemudian ada 2 pencetan, kemudian di bawah ada apa namanya, baterai, ada sensor, ya, sensornya seperti apa, itu merupakan deskripsi atas kalian itu berangkat ke apa namanya, lokasi studi, kemudian mendeskripsikan itu seperti itu, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Taman Kunang-Kunang ingin mempresentasikan yang kami analisis kemarin. Perkenalkan anggota saya. Yang pertama adalah, perkenalkan, nama saya Fawaz Hazara Syafairanda, NPM 119. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pradana Luskama, nomor anti M024. Saya Jimmy Tafiadu, NPM 066. Baik, jadi yang pertama kita analisisnya di Taman Kunang-Kunang. Taman Kunang-Kunang berlokasi di Jalan Panjaringan Sari, taman seluas 400 meter persegi. Dinamakan Kunang-Kunang karena di dalamnya terdapat miniatur seperti bentuk kunang-kunang. Sebagian besar areanya digunakan untuk area publik seperti lapangan futsal, basket, dan area bermain anak. Selanjutnya terdapat layout existing. Untuk yang nomor 1 itu adalah ruang hijau, nomor 2 adalah toilet dan kantor, nomor 3 merupakan area bermain, nomor 4 merupakan lapangan basket, untuk nomor 5 lapangan futsal, nomor 6 merupakan pos untuk jaga, nomor 7 merupakan halaman bagian depan dari taman, nomor 8 merupakan structure atau berbentuk seperti kepompong, nomor 9 merupakan lampu yang berbentuk seperti kunang-kunang, dan nomor 10 adalah jalan raya. Industri review yang kami dapatkan, untuk yang nomor pertama itu view dari luar ke dalam, lalu kedua kami ngambil dari pojok, lalu yang ketiga kami ngambilnya dari pintu masuk, lalu yang keempat dari dalam keluar, dan selanjutnya 5, 6 itu kami ngambilnya dari luar ke belakang. Jadi untuk yang berikutnya ini ada sarana prasarana yang ada di Taman Kunang-Kunang. Ada lampu taman, ada taman bermain, lapangan basket, lapangan futsal, tempat duduk, dan tempat sampah. Untuk kebisingan di Taman Kunang-Kunang memiliki intensitas kebisingan yang lumayan dikarenakan bersebelah dengan Rusunawa. Tetapi dengan banyaknya tanaman berdu dapat meredam kebisingan tersebut. Untuk vegetasi di Taman Kunang-Kunang itu cukup terawat dan cukup beragam juga. Lalu beberapa persen area Taman Kunang-Kunang dipenuhi vegetasi, terutama di